Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sobat Indibis dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Indicast episode ke-19. Mana suaranya teman-teman? Oke, kita kembali lagi di Indicast episode ke-19. Nggak kerasa udah episode 19 aja nih, dan kita udah mendatangkan pebisnis-pebisnis yang luar biasa yang berbagi di Indicast. Dan hari ini nggak kalah menarik, kita sudah kehadiran dua narasumber di Sumatera Studio pada hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah join di live kita pada hari ini, jangan lupa aku Adit mau ngingatin buat teman-teman yang ada di luar sana, siapkan pertanyaan terbaik kalian dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah join di live kita pada hari ini, jangan lupa berikan pertanyaan terbaik kalian dan nanti akan dijawab sama narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di Sumatera Studio pada hari ini. Oke. Hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa karena kita hari ini mau ngebahas soal finansial literasi ya. Jadi di zaman sekarang kalau nggak sadar soal finansial, apalagi terlebih ke hal-hal yang menyangkut dengan bisnis, itu bisa membawa hal yang buruk tuh buat bisnis teman-teman semua. Oke. Dan kita juga hari ini mendatangkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang business and financial consultant, dan kita juga kehadiran seorang co-founder dari sebuah bisnis yang ada di Kota Medan, yang juga bisnisnya ini sudah membawahi cukup banyak barbershop yang ada di Kota Medan. Dan langsung aja kita sambut Bang Khairul Amri Hasibuan dan Bang Tatang Wibowo. Beri plus buat narasumber kita hari ini. Oke, apa kabar Bang Khairul, Bang Tatang? Wah, luar biasa. Luar biasa panas juga di luar ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal finansial literasi gitu ya. Bang Tatang sebagai anak muda yang merintis bisnis, dan Bang Khairul adalah seorang business and financial consultant gitu ya. Jadi udah berkecimpung di dunia finansial konsultan udah berapa lama, Bang? Sejak 2011 kita sudah mulai. Sejak 2011? Ya, kurang lebih sudah 12 tahun lah ya. Punya bisnis di bidang itu juga berarti yang... Iya, benar. Untuk segmentasinya itu teman-teman UKM atau semuanya bisa ini? Segmentasi kita selama ini sih kita ke bisnis yang menengah ke atas ya. Jadi kita UKM dan corporate. Kita lalu 2019 kita coba mengabdi ke negeri inilah gitu ya. Karena kan kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik dari Republik ini, maka kita selaku anak muda ya harus memberikan juga kepada negeri ini. Akhirnya kita 2019 itu turun membantu UMKM memang benar-benar untuk naik kelas tuh. Oke, UKM naik kelas ya. Itu ada tagline-nya kalau nggak salah tuh. Iya, itu lagi rame-ramenya. Iya betul. Waktu itu sempat rame-ramenya. Dan sekarang ada Bang Tatang. Bang Tatang ini dulu menarik ya teman-teman, sempat beliau adalah barberman, terus jadi barber artis, berkarir di Jakarta, terus terakhir balik lagi ke Medan untuk buka usaha di Medan, yang jalurnya itu juga masih di situ, masih di ruang lingkup itu. Nanti kita mau dengar gimana cerita beliau yang mulai merintis bisnis di Medan ya. Oke, mungkin aku ke Bang Khairul dulu. Untuk di bisnis gitu ya Bang, mungkin sebagian orang ngirain kalau udah catat pengeluaran, catat pemasukan itu udah cukup gitu untuk bisnis, baik itu yang dari kecil ke bahkan yang ke skala besar juga gitu kan. Sebenarnya kategori sebuah bisnis itu bisa dikatakan punya pengelolaan keuangan yang baik, itu betul-betul yang seperti itu nggak? Bisa cuma sekedar catat keluar masuk uangnya udah cukup, atau ada hal yang memang justru lebih harusnya dipikirkan lagi? Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan ya, saya nggak masuk di situ dulu. Yang pertama sekali kita harus tahu dulu kenapa keuangan kita tuh harus efektif. Nah, kita ngebangun bisnis itu why-nya apa tuh? Hanya sebatas keuntungan kah, atau malah seperti anak muda sekarang bangun bisnis itu untuk membantu banyak orang gitu ya, untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Maka ketika kita bicara tentang membuka lapangan pekerjaan, maka kita harus belajar keuangan tuh harus lebih dalam lagi. Gimana sih keuangannya efektif itu? Kalau kita bicara efektivitas kan, berapa uang yang kita keluarkan, kita investasikan ke sebuah bisnis itu menghasilkan berapa dari yang sudah kita keluarkan. Jadi tidak hanya serta-merta punya catatan keuangan saja gitu kan. Uang masuk yang uang keluar gitu. Nah itu kan hanya sebatas mengetahui cash flow yang berapa yang kita terima, cash flow berapa yang kita keluar. Tapi dari situ kita bisa nggak menekan biaya atau meningkatkan revenue atau omset dari data yang kita miliki itu tadi gitu. Sehingga
investasi yang kita keluarkan nantinya untuk pertumbuhan bisnis itu tidak sebatas, oh saya rasa sepertinya harus investasi ke sini, tidak. Tapi data saya, informasi di bisnis saya butuhnya ini, maka saya harus investasi ini. Oke. Gitu. Jadi nggak serta-merta sesederhana itu ya? Tidak serta-merta. Jadi harus tahu dulu tujuannya apa, bisnisnya mau diapain, mau arahnya kemana. Benar. Baru bisa itu kita tahu ini kategorinya udah benar atau belum gitu ya Iya. keuangannya. Oke. Kalau langkah-langkahnya nih Bang. Oke. Mungkin di luar sana teman-teman belum ada yang tahu soal kayak mulainya dari mana sih gitu untuk menyusun rencana keuangannya itu. Belum lagi nanti mungkin yang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli gitu ya di usahanya, di bisnisnya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang rencana keuangan, yang harus dipahami oleh teman-teman pengusaha adalah rencana keuangan itu kan efek daripada apa yang mau kita kerjain tuh. Misalnya nih 2024, kita mau ngerjain apa? Oke. Gitu ya. Nah, 2024 kita mau mencapai target misalnya 2 miliar tuh. Nah, 2 miliar itu kita harus ngapain? Divisi marketing itu harus ngapain? Kita main digitalisasi. Nah, selama ini 2023 efektif nggak kita ketika kita main di sosial media, ketika kita ngiklan gitu. Ketika uang yang kita keluarkan untuk ngiklan itu mendapatkan hasil berapa dari revenue yang kita dapatkan. Nah, jadi kita harus paham juga marketing itu mau buat apa, operasional itu mau buat apa, SDM mau buat apa. Nah, 2024 kan kita harus tahu juga, oh ya kita mau buka cabang, kita butuh berapa orang, kita mau gaji berapa dia. Nah, jadi kita harus tahu dulu rencananya yang mau kita capai, baru kita bisa menganggarkan, membuat perencanaan keuangan lebih matang. Sehingga ketika kita punya perencanaan keuangan, kita bisa nekan biaya mana nih yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan. Nah, cabang mana nih yang harus kita naikkan ini? Karena kan bisa saja dari 1-2 cabang banyak juga yang tidak produktif. Nah, itu kan harus dianalisa lagi kenapa tidak produktif. Sehingga perencanaan keuangannya memang benar-benar on targeted tuh dari rencana bisnis yang mau dikerjain. Berarti semuanya memang harus tahu di bagian marketingnya apa, plannya apa gitu ya, di SDM-nya plannya apa, supaya tadi kita bisa jadi bahan evaluasi yang memang ini efektif atau enggak. Kalau nggak efektif mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Nah, itu kan mungkin ceritanya di bisnis yang memang udah menengah ke atas kali ya, yang memang udah ada segmented yang memang untuk apa ya, bidang-bidang yang memang ada di satu bisnis gitu ya, atau di perusahaan. Nah, kalau di bisnis yang kategorinya misalnya lebih kecil gitu ya, yang memang belum terlalu banyak SDM-nya, yang memang mungkin pengelolaan keuangannya sendiri itu masih di tangannya si ownernya, itu gimana? Apa sih perencanaan yang memang harus paling dasar sih yang memang harus mereka siapkan? Paling sederhana itu kan kita menaikkan omset ya, Bang ya, menaikkan omset, maka kita harus balik lagi nih 2023 kita sudah capai berapa tuh. Nah, maka dari situ kan kita juga akan tahu kita mau mencapai naikkan berapa persen dari 2023. Kita katakan kita 2023 dapat 1 miliar tuh. Ya. Maka 2024 kita mau mencapai berapa? Kita katakan kita naikkanlah 20%, berarti kan target kita di angka 1,2 miliar. Nah, selama ini yang kita lakuin apa? Nah, jadi balik lagi para UMKM itu memang harus memiliki data. Ya, tadi kan balik lagi ketika ada uang keluar masuk itu kan berarti sudah menjadi sebuah data ya. Iya, betul. Nah, itu juga harus dianalisa sumber penerimaannya itu dari mana, sumber uang masuk itu dari mana, gitu kan? Maka kalau kita bicara tentang marketing 5.0 itu kita hari ini nggak bisa nggak bicara tentang data. Gitu. Gimana CRM mau efektif kalau kita nggak punya data customer kita? Nah, itu efek dampak kalau kita memiliki data customer yang lengkap. Betul. Sehingga omset kita tuh bisa kita otak-atik kita maunya berapa tuh. Toh kita selama ini bakalan tahu tuh berapa sih sebenarnya si customer A ini menghasilkan revenue untuk kita gitu. Lalu kita given apa tuh ke dia? Betul. Kita jangan tag terus dong, kita harus given juga tuh ke customer kan. Betul. Jadi bukan cuman buat meningkatkan revenue juga ya, tapi juga pengelolaan data itu bisa buat customer relationship-nya juga. Gitu. Memang untuk zaman sekarang data itu paling penting sih, betul Bang. Paling penting, termasuk kayak mungkin hal-hal sederhana yang bisa kita lakuin ke pelanggan, misalnya kalau kita punya tanggal lahir dia, kita bisa ucapin ulang tahun gitu ya, mungkin tuh mereka bisa ngerasa lebih dekat gitu dengan bisnis kita. Mungkin aku mau ke Bang Tatang sebagai anak muda yang kita kadang di zaman sekarang kayak lebih mengarah ke hal kebanyakan orang zaman sekarang kan konsumtif, hal-hal konsumtif gitu ya, yang nggak memperhatikan pengaturan keuangannya lah gitu ya. Bang Tatang sendiri yang memang udah
berkecimpung di dunia bisnis gitu kan, yang memang mungkin pengelolaan keuangan nggak di tangan Bang Tatang, tapi Bang Tatang ada di dalam bagian bisnis itu sendiri. Nah, kesulitan apa sih yang Abang temuin gitu ketika pertama kali turun langsung untuk ngelola bisnis itu? Sebelumnya kan bekerja dengan orang, terus pada akhirnya buka sendiri. Kesulitan apa sih yang Abang temuin, terutama dari segi pengaturan finansial itu? Oke. Jadi beruntungnya saya itu udah sempat kerja dulu ya sama orang di industri potong rambut lah. Barbershop udah jadi pelakunya juga sampai sekarang gitu. Jadi pada dasarnya itu awalnya saya belajar tentang masalah teknis gimana sebagai seorang karyawan yang baik dan benar gitu kan. Cuman dari dulu juga saya memang udah mempelajari mengenai literasi keuangan gitu. Karena itu kan sangat penting untuk kita bisa mengelola keuangan kita. Iya, terutama untuk diri sendiri gitu ya, Bang. Tapi yang paling penting sih harus tahu dulu masuknya dari mana nih. Iya, betul. Kalau masuknya nggak bisa dikelola kan. Betul. Gitu. Dari dulu memang udah belajar mengenai itu sih. Jadi kayak saya udah mulai belajar kayak kebutuhannya apa-apa aja. Kemudian kan kalau masih muda ini kan pasti banyak kayak keinginannya gitu kan, betul. Keinginannya. Ya wajar sih kalau misalnya waktu dulu kerja masih sama orang masih banyak keinginan, masih pengen beli ini, pengen untuk belanja ini. Apalagi kayak di Jakarta kan pengen nge-clubbing gitu. Kehidupannya cuman itu memang harus dirasakan dulu pada saat itu. Betul. Tapi yang paling pasti sih akhirnya saya memikir bahwasannya tabungannya harus lebih penting pada saat itu, karena ini basic daripada literasi keuangan juga kan, karena ini juga merupakan seni juga menurut saya mengenai keuangan ini. Iya, betul. Nah pada saat itu saya belajar banyak hal, saya ngobrol dengan banyak customer kan, banyak lah yang kerja di financial juga, saya belajar banyak hal. Nah akhirnya setelah hampir 7 tahun saya di Jakarta, akhirnya memutuskan untuk bisa memulai bisnis di Kota Medan. Akhirnya di situ kan posisinya saya masih muda, jadi saya butuh dibilang partner lah yang lebih lama, lebih senior lah gitu kan. Akhirnya ketemu dengan teman saya. Akhirnya di situ dia ngasih tahu saya mengenai teknis-teknis kayak mengenai keuangan di barber. Ya pertama pasti kayak modal. Tuh, tapi yang paling penting menurut saya bukan hanya modal, tapi knowledge-nya dulu mengenai bisnis itu kan. Akhirnya di situ saya kan tahu perihal teknis daripada barbershop ini kan. Mulai dari konsep barber itu yang bagus seperti apa, modal rata-ratanya kalau misalnya barber yang premium itu berapa, kan udah tahu. Terus yang paling penting adalah SDM-nya sih. Nah SDM-nya karena beruntung saya tukang cukur juga, seorang barber juga, jadi saya memahami karakter daripada teman-teman tukang cukur ini arahnya mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau keurusan finansial saya hanya kayak nggak terlalu dalam lah teman saya, tapi ya balik lagi dari teknis-teknis keuangan itu ya modal, kemudian budget marketingnya harus ada, biaya operasionalnya, dan itu udah benar-benar harus dihitung. Yang paling pasti sih ya kalau menurut saya masih muda ini kan, saya masih di bawah umur 30 ya. Iya. Nah literasi 17 masih ya, Bang? di bawah 30 kan. Nah itu sangat-sangat penting karena banyak anak muda sekarang itu apalagi soal bisnis ya. Pengennya kayak yaudah ini saya ada modal sekian, bisa balik berapa bulan, bahkan ada yang ngomong gitu, ada bisa balik berapa tahun gitu. Nah menurut saya kan bukan masalah profitnya, tapi kalau saya punya prinsip adalah ini mengenai manusia dan kepercayaan. Nah, kalau misalnya itu udah dipegang ya insya Allah profit itu, keuntungan pasti bakalan cepet datang. Kayak gitu sih. Kalau teknis-teknis dasarnya saya kayak bilang tadi ya, kayak modal tuh, baru kemudian hitungan-hitungan kayak di internal nanti seperti apa. Tapi nanti lah mungkin bisa dijelasin lebih. Setidaknya basic-basic yang tadi dibuat pengelolaan keuangan personal itu kepake lah ya. Kepake. Jadi itu hampir sama menurut saya gitu kan. Sama ya. Kalau dulu kan masih kerja sama orang, ya udah ini penghasilan setahun sekian puluh juta gitu. Sebulan sekian puluh juta. Terus kayaknya bulan depan dapat lagi nih kayaknya. Ya udah habis-habisin aja nih yang ini gitu. Iya betul. Ternyata itu sangat-sangat salah. Tapi nggak apa-apa kalau masih muda mencoba, nggak apa-apa. Tapi jangan berkelanjutan. Iya, biar tahu jatuhnya dulu ya. Biar udah rasain gitu kan. gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai nggak
ada experience mengenai itu juga nanti takutnya bahaya di jangka panjang ya kan. Iya, Takutnya betul, nanti betul. maksudnya udah sangat berumur belum ngerasain nikmatnya pengeluaran seperti itu kan bahaya. Bagus dimulai dari sekarang, tapi jangan berkelanjutan. Yang penting udah pernah ngerasain. Oke, betul. Yang menarik, aku mau dikit tahu nih soal perjalanan abang dulu yang berkarir di Jakarta, terus sampai kayak pada akhirnya ya udahlah kayaknya harus balik ke Medan dan buka bisnisnya itu di Medan. Itu kenapa sih keputusan itu diambil? Oke, jadi dulu saya itu 2015-an kalau nggak salah itu kerja di ini apa investasi emas gitu-gitu. Oke. Sempatlah dulu orang tua keluarga juga boncos lah rugi mengenai itu. Jadi dari situ banyak belajar mengenai marketing karena pada saat itu posisinya adalah marketing kan. Jadi akhirnya 2016 memutuskan untuk bekerja lah di industri barber. Nah pada saat itu kan orang mikirnya pada tahun-tahun tersebut ya pangkas lah gitu kan, pangkas biasa. Gitu mending kan. ya udah yang murah aja udah gitu ya. Dan banyak keluarga yang bingung kok jadi tukang pangkas gitu kan. Cuman yang aku pikirkan pada saat itu adalah kerjanya nyaman, nggak kena panas gitu kan. Cuman megang mesin clipper, megang gunting, motong rambut customer gitu kan, nggak terlalu berat lah. Dan dapat duit, dapat tips lagi. Pada saat itu mikirnya kayak gitu kan. Dan pada akhirnya coba untuk aku dalemin, oh ternyata seru. Ketemu banyak orang gitu, banyak customer kan, punya cerita yang berbeda-beda pada saat itu. Cuman pada saat itu karena dulu orang tua sempat rugi, keluarga terdekat sempat rugi, jadi orientasinya ke duit pada saat itu. Kayak mana bisa motong banyak customer, kayak mana bisa dapat tips banyak. Betul. Pada saat itu kan, nah ternyata enak nih jadi tukang cukur, duitnya ada terus gitu kan, nggak takut kelaparan hari ini, nggak takut nggak ngerokok hari ini, ada terus tuh duit tiap hari gitu kan. Akhirnya berpacu nyari duit terus nih, nggak mikirin masalah tentang gimana ngejaga customer tersebut supaya tetap bertahan sama kita, gitu kan. Gimana mempertahankan kualitas, gimana mengedukasi customer mengenai potongan rambut yang benar itu seperti apa. Nah pada saat itu belum kepikiran, dan akhirnya sempat kepikiran gara-gara customer juga. Customer yang akhirnya bulan lalu cukur sama aku, balik lagi ternyata nggak cukur sama aku, dibilangnya lebih bagus potong sama dia. Wah itu akhirnya di situ berubah tuh orientasinya jadi mengenai kualitas gitu. Akhirnya setelah pindah orientasinya ke kualitas, ternyata penghasilannya malah jauh lebih besar. Gitu kan. Harga 50.000 tipsnya 100.000 gitu kan. Banyak ngobrol sama customer, aku mengedukasi potongan yang pas ini kayak gini, kalau kerja di kantor yang ini, kerja yang di luar kantor kayak gini gitu-gitulah. Akhirnya di situ fokusnya adalah orientasi kualitasnya pada saat itu. Nah akhirnya belajar timbullah hal baru mengenai personal branding pada saat itu di Medan di tahun 2016 sampai 2017. Saya banyak belajar di situ mengenai personal branding. Akhirnya dipercaya dan bisa ke Jakarta. Pada saat itu brand barber yang di Jakarta itu lagi gede-gedenya. Lagi berkembang akhirnya, sempat juara, ada kompetisi barber battle gitu pada saat itu. Juara, dipanggil ke sana, dan akhirnya di sana lah akhirnya banyak belajar mengenai pola kerja yang bagus itu seperti apa. Kita harus punya goals ya gitu-gitu kan. Personal branding itu kita harus melalui step ini. Nah, akhirnya di sana sampai kurang lebih hampir 7 atau 6 tahun, lupa. 5 tahun. Akhirnya memutuskan untuk kayaknya harus balik ke Medan dan memulai bisnis baru di Medan dengan teman saya. Gitu, kurang lebih seperti itulah mengenai ini profil saya. Gak ngerasa nyesal gitu ninggalin semua karir yang udah dibangun di ibu kota gitu Bang? Oh enggak sih, karena saya suka tantangan baru. Tantangan baru ya. Karena saya lihat juga percuma saya besar di Medan, percuma saya terkenal satu Indonesia Raya ini mengenai potong rambut, karena sering seminar-seminar kan di berbagai kota. Tapi kalau misalnya industri potong rambut barbershop di Medan nggak maju, menurut saya nothing gitu. Karena kita asli dari Medan, khususnya saya Deli Serdang lah, bukan kota Medan gitu kan. Masih Sumatera Utara kok. Agak ke pinggir-pinggirnya lah dia. Kan? Akhirnya punya challenge baru
Dan partner saya itu ngasih challenge juga ke saya. Ya percuma kayak kau hebat di Medan ini, tapi kalau misalnya nggak bisa kau ubah mindset di Medan ini khususnya industri kurang oke. Akhirnya saya di situ tertantang untuk bisa merubah hal tersebut. Gitu sih. Keren. Keren ya Bang. Kalau menurut Bang Khairul sendiri udah ya pindah dari Jakarta ke Medan gitu ya. Dari Bang Khairul sendiri yang juga konsultan financial di sini, sejauh apa sih orang-orang di Medan itu udah betul-betul sadar soal finansial? Wah, kalau dibilang seberapa sadar ya, hampir tidak sadar ya. Gitu kan? Karena sederhananya begini, kenapa kita di Medan ini, Sumatera Utara ini sedikit terlambat ya, di Pulau Jawa ya. Kalau tidak salah kita kalah satu generasi itu. Nah, satu generasi itu kan 20 tahun. Nah, yang menjadi titik balik sebenarnya dibutuhkan anak-anak muda seperti Bang Tatang ini gitu ya. Artinya balik lagi ada panggilan Ibu Pertiwi yang memang harus dijawab tuh panggilan itu, gitu kan. Nah, hingga akhirnya ya itu tadi Bang, balik lagi banyak tuh pelaku bisnis itu ternyata big why-nya itu nggak kuat tuh. Nah, kalau Bang Tatang kan big why-nya udah dapat tuh. Terus untuk apa saya itu terkenal di Indonesia ini, bahkan mungkin di luar negeri gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk tempat lahir saya tuh. Nah, itu kan sebuah value yang hari ini mungkin banyak para pengusaha itu tidak punya. Hingga akhirnya mereka yang dikejar orientasinya ya uang ya. Gitu ya. Itu wajar sih sebenarnya, tidak masalah gitu. Tapi ketika sesuatu yang sudah kita dapat itu bernilai uang itu, kita sudah dapat, maka akan ada ruang kosong tuh yang kita sebenarnya kita nggak tahu mau kemana ini gitu. Nah, syukurnya ketika kita jumpa dengan orang-orang baru, jumpa dengan orang-orang yang mungkin leveling pemahamannya itu lebih baik daripada kita, itu yang menjadi pengisi ruang kosong dalam pikiran kita, gitu kan. Hingga akhirnya kita, oh ya dapat challenge nih dari mitra kita di sini, hingga akhirnya Bang Tatang mengambil posisi itu, gitu kan. Nah, hari ini juga banyak yang ternyata belum melek keuangan juga, gitu. Di Medan ya khususnya. Maka saya tadi excited banget tuh Bang Tatang tuh menjawabnya itu struktur sekali gitu kan, akhirnya belajar tentang keuangan. Saya menjadi apa ya, sebuah pencerahan lah bagi teman-teman pelaku bisnis di Medan ini. Ya wajar Bang, karena gini Bang, saya tuh punya sebuah teori dalam pikiran saya begini, ketika seorang pengusaha memiliki pemahaman keuangan lebih baik daripada pengusaha yang lainnya, maka dia punya 360 derajat untuk melihat sebuah bisnis. Nah, tertarik juga seperti disampaikan Bang Tatang tadi. Bisnis kita itu adalah cerminan diri kita. Bagaimana kita mengelola keuangan pribadi kita, itu akan tergambarkan bagaimana kita mengelola keuangan bisnis kita. Iya, betul. Gitu. Kalau kita sudah dapat itu value apa yang mau kita capai dalam diri kita, maka itu akan kita tularkan value itu ke dalam bisnis kita. Gitu ya Bang Tatang ya, kira-kira ya. Nah, hingga akhirnya bisnis kita itu dengan sendirinya akan bertumbuh. Karena why untuk kita mengerjakan bisnis itu sudah dapat. Nah, selama ini orang berpikirnya begini Bang, keuangan itu menjadi sebuah tujuan. Nah, padahal keuangan itu adalah sebuah efek. Nggak mungkin Bang Tatang itu kalau nggak punya value seperti ini, se-Indonesia itu nggak kenal toh. Iya, betul. Nah, efeknya kemana? Revenue yang dia dapatkan, yang beliau dapatkan, begitu ya? Nah, jadi bukan keuangannya itu yang menjadi sebuah tujuan, tapi value apa yang harus kita miliki itu. Sehingga ngefeknya itu terhadap keuangan kita. Nah, walaupun secara technicality, secara teknis, ya kita juga harus belajar tentang keuangan. Karena kalau kita bicara tentang keuangan, maka 3/4 dari bisnis itu adalah bicara tentang keuangan. Begitu, Bang. Nah, menarik yang tadi soal value. Mungkin orang di luar sana masih bingung gitu untuk nemuin kayak, oh ini value yang mau aku yang jadi buat di bisnis aku gitu. Kalau Bang Tatang tadi kan karena sudah menjalani proses itu tadi, pada akhirnya sadar kalau oh ini bukan ini tujuannya gitu kan. Buat teman-teman yang luar sana yang mungkin kayak gimana sih cara nemuin itu gitu, karena kan mungkin sejauh ini yang memang kebanyakan teman-teman yang buka bisnis itu mungkin ya tadi karena memang butuh uang gitu kan, atau ya amit-amit mungkin dipecat dari pekerjaan sampai pada akhirnya beralih ke bisnis gitu, yang memang orientasi dari awal itu udah uang gitu, bukan yang value-nya mau kayak Bang Tatang tadi mungkin contohnya. Itu gimana sih Bang cara nemuinnya? Mungkin ada nggak sih formulanya atau nggak ada, ya udah mengalir aja kayak gitu sampai pada akhirnya kita nemuin value itu gitu. Oke, jadi balik lagi begini Bang. Kalau kita mau menemukan value dalam diri kita itu,
pertama sekali kita harus membuka diri kepada siapapun, kita harus belajar tuh. Kita nggak boleh merasa bahwa persepsi kita paling benar, nggak. Nah, orang yang dibohongi oleh dirinya sendiri, persepsinya sendiri itu nggak akan bertumbuh. Gitu. Makanya yang pertama sekali kita harus belajar dari siapapun. Kita akan belajar dari orang yang berhasil, belajar dari Bang Tatang gitu ya. Belajar dari Bang Tatang ini banyak tuh. Belajar tentang keberhasilannya, tapi juga harus belajar dari kegagalannya. Iya, betul. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kegagalan yang dilakukan Bang Tatang misalnya. Gitu kan? Atau apa yang saya lakukan kegagalan itu jangan sampai orang merasakan yang sama gitu. Nah, lalu yang kedua adalah saya itu selalu merefleksi diri, Bang. Dari kita kecil sampai sekarang sebenarnya potensi kita paling kuat di mana sih? Nah, balik lagi kita harus mengenal siapa diri kita. Kalau kita nggak bisa mengenal siapa diri kita, otomatis kita nggak akan bisa menemukan value kita itu sendiri gitu. Nah, kebanyakan kan orang hari ini hidupnya itu semuanya serba otomatis tuh. Iya. Gitu ya. Di lampu merah marah-marah itu kan otomatis sudah di sistem dalam pikirannya. Gitu ya. Iya, betul. Padahal kalau dia nggak marah kan nggak repot pekerjaan yang selanjutnya, begitu kan. Nah, begitu juga sebenarnya untuk menemukan value itu tadi. Nah, kita harus bertanya kepada orang sekitar kita, kamu tuh mengenal saya itu sebagai siapa? Maka dari situ kita bisa melihat, oh iya, saya punya keahlian di sini, saya punya value di sini, maka harus dikuatin tuh ke situ. Gitu ya teman-teman. Sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke live Instagram, kita mau ingatin buat teman-teman yang sudah ada di live Instagramnya Indie Biz Sumatera, jangan lupa di storyin keseruan kita pada hari ini. Nanti kita bakal kasih saldo link aja ratusan ribu rupiah buat 3 orang pemenang. Dan juga buat teman-teman yang bertanya, boleh silakan tulis pertanyaannya, kirim pertanyaan di live kita hari ini. Akan ada 3 pertanyaan terbaik yang kita pilih dan juga akan mendapatkan saldo link aja ratusan ribu rupiah ya. Yang mungkin yang money oriented tadi ya. Enggak, seru-seruan aja kita hari ini. Kita balik lagi ke pembahasan kita yaitu soal literasi keuangan. Ada nggak sih Bang indikator kunci gitu untuk mengukur keuangan bisnis terutama atau juga keuangan pribadi yang kategori itu ini udah sehat gitu? Nah, kalau saya sih biasa ada banyak sebenarnya indikator, Bang. Cuman saya itu selalu berkiblatnya 2 aja gitu ya. Yang pertama itu kita punya aset berapa banyak tuh? Berapa besar tuh punya aset gitu kan. Nah, aset yang begitu besar ini kita katakan aset kita tuh ada 100 juta. Nah, aset yang kita miliki ini kemudian bisa menghasilkan omset itu berapa? Kalau dia menghasilkan omset lebih kecil daripada 100 juta, maka aset yang kamu miliki itu nggak produktif tuh. Maka dicek lagi asetnya itu yang nggak produktif yang mana. Kalau tidak produktif maka harus suruh bekerja supaya produktif. Tapi kalau omset yang didapatkan itu lebih daripada 100 juta, otomatis berarti seluruh aset yang kamu punya itu bekerja untuk dirimu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ini bicara tentang seberapa besar uang yang kita punya, ya, dibandingkan dengan utang yang kita punya. Gitu ya. Nah, kalau lebih besar utang yang kita punya dibandingkan otomatis nggak sehat ya. Otomatis nggak sehat. Nah, itu harus diperbandingkan lagi. Itu berapa persen atau berapa kalinya dari utang kita yang kita milikin gitu kan. Makanya kalau kita bicara tentang aspek utang ini, kita bicara tentang aspek perbankan, maka kalau kita ngutang ke bank itu kan nggak boleh lebih dari 30% cicilan yang harus kita bayarkan. Kenapa? Kalau sudah lebih daripada 30%, itu biasanya akan mengganggu cash flow daripada bisnis kita. Gitu. Nah, jadi 2 ini saja yang teman-teman itu pahami, mudah-mudahan bisnisnya akan lebih baik. Tadi poinnya teman-teman. Dari Bang Tatang sendiri sih, seberapa penting sih mulai sadar soal keuangan, terutama keuangan diri sendiri itu dari sejak muda gitu? Sangat-sangat penting lah untuk belajar mengenai literasi keuangan itu waktu posisi kita masih muda ini sangat-sangat penting. Balik lagi kita harus tahu masuk uang itu dari mana dulu ya. Kalau nggak ada pemasukan tapi ada pengeluaran itu gawat ya. Bener juga yang dibilang abang ini tadi, pas, karena kita harus lebih tinggi dulu pemasukannya daripada utangnya dulu, ya kan? Kalau misalnya secara pribadi untuk keuangan secara pribadi, aku mikirnya adalah
kebutuhannya itu harus diprioritaskan pasti. Iya. Kayak makan atau apapun itu, ngasih bokap, nyokap atau keluarga Iya, itulah. betul, Kalau untuk betul, pribadi kan gitu kan, anak muda kan. Itu ngasih adik-adiknya mungkin. Nah, itu kan adalah kebutuhan. Kemudian tabungannya, savingnya ini juga harus ada. Harus ada. Karena aku berprinsip kalau misalnya kita nggak ada tabungan ini bahaya. Apalagi masih muda dan ini takutnya jadi kebiasaan nanti hingga sampai tua. Nah, aku nggak mau. Jadi perlu kita pelajari income kita itu berapa, langsung kita bagikan kebutuhannya berapa, dan untuk keinginan kayak gaya hidup. Nah, itu mungkin dari sekarang buat teman-teman yang masih muda itu bisa dikurangi. Kurang ya Gitu. Karena harus lebih banyak ke arah tabungannya. tabungannya. Gitu. Karena takutnya kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi hari demi hari, minggu demi mingguan, kita nggak pernah Ya, tahu apa yang bakal terjadi kan. COVID kemarin gitu Kayak ya. COVID tiba-tiba. kemarin kan itu kalau misalnya kita nggak ada tabungan, saving kita nggak ada, menurut aku itu sangat-sangat bahaya. Itulah yang mengakibatkan timbulnya hutang menghutang. Iya, betul. Gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sangat-sangat menghindari hal tersebut gitu. Karena bener juga yang kayak dibilang abang ini, karena kita menjalankan bisnis yaitu cerminan diri kita dulu. Iya, Gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu kekuatan income kita berapa, terus kita berhutang dengan minjam ke bank, dan akhirnya nanti bisa sangat merugikan kita gitu. Iya. Jadi balik lagi ya, coba banyakin tabungannya dulu, berapapun pemasukan teman-teman semua, khususnya anak-anak muda ya, tuh untuk investasi teman-teman semua jangka panjang ya. Tapi balik lagi juga nanti dalam proses itu kan nanti ada kayak inflasi, kenaikan barang-barang kebutuhan itu naik. Nah, itu sangat penting. 3 poin itu aja sih kalau yang menurut aku sangat penting. Yang pertama harus tahu income kalian itu berapa, kebutuhan dulu yang diprioritaskan, kemudian tabungannya kalau bisa jauh lebih banyak dibandingkan gaya hidup atau keinginannya. Nah, kalau menurut aku secara pribadi Pokoknya sih senyum ada yang mau ditambahin nggak kira-kira Bang? Nah, jadi gini Bang, ini ada kaitannya dengan bisnis UMKM. Iya, betul. Soal tadi pinjaman juga Iya, gitu ya. nanti mungkin ada juga banyak yang menjadi pertanyaan para UMKM itu, apakah harus sih uang pribadi dengan bisnis itu harus terpisah tuh? Iya. Nah, gitu ya. Tadi aku baru mau nanyain sebenarnya, udah pas gitu. udah kau jawab. Nah, jadi saya bilang itu wajib. Wajib. Ya, jadi para pelaku UMKM itu cuma 2 yang sebaiknya, yang memang kalau mereka tuh nggak mau ribet persoalan keuangannya. Yang pertama memang benar-benar memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Ya. Jadi memisahkan itu bukan hanya sebatas catatannya, tapi memang benar-benar memisahkan secara fisiklinya gitu. Karena kita ini kadang kalau hanya memisahkan catatannya saja, fisiknya masih gabung, mikirnya masih, wah ini uangnya masih banyak. ya, Gitu kan? bahaya itu. Padahal tuh uang yang masuk tuh belum tentu omset loh. Iya. Iya, betul. Bisa saja ada customer itu memberikan duluan tuh. Ya kan? Contohnya apa? Ketika customer memberikan apa namanya itu, ketika kita injek tiket ya misalnya. Kan itu kan uang yang diberikan oleh customer di awal kan, yang kita Didahulukan belum ya. iya, pendahuluan uang itu kan belum omset yang kita miliki gitu ya. Nah, sehingga terkadang para pelaku UMKM itu lupa gitu. Oh, uangnya masih ada kok, hingga akhirnya digunakan untuk yang lain gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah memang benar-benar teman-teman tuh harus mencatat aja deh. Gitu kan. Nah, boleh secara tradisional, boleh pakai menggunakan bantuan teknologi Excel atau yang lainnya, atau kalau kemudian ada ya dari Telkomsel ya kalau nggak salah Artaka tuh ya, aplikasi itu bisa menggunakan aplikasi itu gitu ya. Nah, intinya memudahkan teman-teman aja, gitu kan. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan tuh, kalau uang pribadi dan uang bisnis dipisah, gimana kebutuhan pribadi saya, gitu loh, kebutuhan keluarga saya gimana, gitu kan. Nah, kan selalu dikatakan kalau pembisnis itu harusnya dapat gaji dong, gitu. Tunggu dulu, pertanyaannya bisnisnya masih sanggup nggak menggaji dia? Kan itu kan? Kan harus dilihat dulu bisnisnya itu masih bisa nggak menggaji dia. Gitu. Nah, langkah pertama itu adalah dilakukan para pelaku bisnis itu adalah kamu harus paham tuh apa yang memang benar-benar jadi kebutuhan dalam bisnis, dalam dirimu ya, gitu ya.
Misalnya kita katakan kebutuhan dia adalah memberi orang tua itu tadi ya, kebutuhan memberikan orang tua, dapur, kemudian kamar mandi gitu ya, uang sekolah anak gitu kan. Nah itu memang benar-benar yang menjadi sebuah kebutuhan. Yang dikatakan kebutuhan itu adalah ketika kamu tidak mengeluarkan uang untuk kegiatan itu, maka operasional terganggu. Itu kebutuhan. Keinginan itu lebih kepada kalau kita tidak mengeluarkan uang demi hasrat, cash flow nggak terganggu itu kok. Bicara tentang ini ya, tentang keinginan gitu. Nah, ketika kita sudah tahu berapa kebutuhan, kita katakan, oh iya ternyata kebutuhan kita tiap bulan tuh 5 juta. Nah, balik lagi, cek keuangan bisnisnya. Ketika kita ngambil uang 5 juta, bisnis kita terganggu nggak profitabilitasnya? Keuntungannya terganggu atau tidak? Gitu. Nah, kalau misalnya terganggu, maka ada cara kedua. Apa itu? Bagi hasil dari penjualan atau dari profit sharing dari keuntungan tiap bulannya. Gitu. Kita nggak boleh memaksakan bisnis kita yang sedang bertumbuh ini harus menggaji diri kita. Karena kita kan selaku pembisnis kan harus berpikir kreatif untuk apa? Meningkatkan efektivitas revenue atau omset yang kita miliki. Gitu kan. Sehingga kita dapat cuan tambahan lah tuh istilahnya ya, hasil daripada penjualan yang sudah kita berikan gitu untuk ke perusahaan gitu. Kapan sih Bang waktu yang tepat gitu buat si pelaku bisnis mulai melakukan langkah itu semua? Oke. Sebenarnya dari awal ketika kamu berani menjadi seorang pembisnis ya sudah harus mulai berani mencatat gitu ya. Minimal catat aja dulu. Ya berapa uang yang masuk, berapa uang keluar, hingga akhirnya nanti dikelompokkan mana yang menjadi biaya, mana yang kemudian uang orang yang sudah kita terima duluan, kita belum memberikan produk yang harusnya kita jual gitu ya. Jadi kita klasifikasi itu hingga akhirnya kita tahu oh berapa nih yang memang benar-benar yang sudah bisa kita nikmati untuk di bisnis kita. Gitu ya. Nah, jadi memang pertama sekali itu ya harus pada saat kita menjadi seorang pembisnis itu memang kita harus sudah mulai memiliki catatan keuangan. Ya nggak perlu ribet-ribet lah, harus ada neraca, laba rugi, arus kas. Yang penting arus kas saja dulu deh, gitu kan. Nanti pelan-pelan belajar dari teman-teman yang paham tentang keuangan, baru disusun lebih rapi lagi. Gitu. Jadi mulai waktu memutuskan berbisnis di saat itulah juga harus minimal catat dulu ya gitu ya Bang. Iya, benar. Pengeluarannya. Oke, aku ke Bang Tatang. Ada nggak sih langkah kecil yang udah Abang lakukan dulu mungkin ketika oh tadi kan ada masalah finansial keluarga gitu, sampai pada akhirnya ngelakuin ini gitu buat bisa ngerubah semua hal-hal yang udah kejadian gitu yang memang merugikan Abang. Oke, jadi dari pengalaman saya dulu di Jakarta. Ini nggak apa-apa diceritakan ya? Boleh. Emang kalau Bang Tatang kita datangkan untuk curhat. Cuman ini memang sangat-sangat berpengaruh sih untuk kita secara personal untuk ngatur keuangan pribadi nih ya. Jadi dulu itu karena tahu penghasilan tuh sekian puluh juta ditambah lagi sekian ratus juta dari undangan-undangan seminar gitu kan. Berpikir bahwasannya uang itu bakalan terus masuk gitu kan. Akhirnya gaya hidup mulai agak naik lah gitu, nggak terkontrol. Kalau orang Medan bilang panggaron lah. Iya, itu jadi kayak belanja ini, beli itu, hal-hal yang menurut aku nggak penting, kayak cuman ngelihat orang, dia punya ini keren nih, belilah gitu kan. Terus nge-clubbing gitu. Nah, itu hampir tiap malam. Dan itu yang uang yang dikeluarin per setiap malam itu banyak pasti kan, sekali duduk minimal 5 juta. Gitu kan, setiap hari gitu. Biasa ya. Paling kecil paling 4 juta gitu kan. Betul. Gitu akhirnya kok mulai kerasa nih gitu kan. Nah, dari situlah ketampar bahwasannya wah, nggak bener nih gitu kan. Tapi beruntungnya di situ jadi pengalaman. Oh, rasanya kayak gini. Sebenarnya kayak gitu. Oh, cuman sehari mungkin nikmatnya, besok nggak lagi, atau beli barang-barang yang mewah gitu kan. Kayak yaudah ini nikmatnya cuman beberapa saat aja gitu. Ternyata itu hal yang nggak penting dan menurut aku sangat tertampar pada saat itu. Maka dari itu buat teman-teman semua yang masih muda, fokus aja teman-teman semua bekerja. Mau masih kerja sama orang kah, atau udah ada bisnis kecil-kecilan UMKM kah gitu kan. Nah, fokus aja ke situ, kayak mana bisnisnya itu bisa dikenal banyak orang, setidaknya orang-orang terdekat gitu kan. Kalaupun misalnya kerja sama orang, gimana juga orang-orang terdekat itu tahu bahwasannya
kau kerja di situ, kayak aku jadi tukang cukur kan. Oh, akhirnya teman-teman aku, orang-orang aku kenal, jadi fokus di kerjaan itu terus sehingga menaikkan pemasukan gitu. Nah, dan saat itu cobalah untuk berpikir bahwasannya kenikmatan yang kayak gaya hidup itu sesaat aja gitu, nanti pasti pada menyesal gitu. Tapi aku nggak menyalahkan juga karena masih muda ini kan Bang, tau lah terbakar terus kan, semuanya pengen tes nih gitu kan. Ya kayak balik lagi aku bilang tadi, jangan sampai ngerasakan seperti apa yang kurasakan gitu. Tapi kalaupun misalnya mau coba itu ditraktir sama temen nggak masalah. Selama nggak keluarin uang sendiri nggak apa-apa ya. Tapi aku gitu juga dulu kayak gitu. Maksudnya awalnya ditraktir temen dulu kan, ditraktir kok ternyata enak nih. Temen nggak traktir lagi ya, coba traktir temen yang lain lah, gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau misalnya dari teman ya nggak apa-apa. Yang pasti tingkatin terus pemasukan kalian, tabung, gaya hidup itu nanti nikmati kalau bener-bener kalian udah settle, gitu. Yang pasti tabungan harus lebih banyak. Jangan sampai nanti nyesal teman-teman. Karena udah tahu nih kan masuk sekian puluh juta, 100 juta, rupanya kayak kemarin itu COVID kan, hancur lebur semuanya. Itu ternyata tabungan nggak ada, jadi serba salah. Jadi harus lebih aman. Dan yang paling pasti teman-teman semua itu harus punya tujuan. Tujuannya itu apa? Dan kejarlah tujuan itu gitu. Selagi masih muda. Kayak gitu sih. Belum punya tujuan hidup ya segera dicari tujuan hidupnya mau kemana gitu. Nanti umur udah berapa? 30 tahun, 35 tahun, modal nikah pun nggak ada. Itu yang banyak itu. Kan? Modal nikah itu harus sudah ada. Apalagi nanti dapet calon yang mungkin ada marganya gitu kan. Nah, itu bayar-bayar apa namanya itu? Sinamot. Sinamotnya ya. Itu kan agak mahal tuh. Coba kalau orang Batak ya jadi Oke, ini ada pertanyaan sebelum kita baca pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir. Ini pertanyaan dari aku soal zaman sekarang kan ada istilah generasi sandwich gitu ya. Jadi yang harus nanggung yang di bawah, harus nanggung yang di atas juga gitu. Termasuk mungkin juga pebisnis kali ya Bang, mungkin yang banyak yang harus dia tanggung gitu. Belum keluarga, mungkin dia harus menyekolahkan adiknya, tapi harus berbisnis juga, harus menggaji orang. Tapi di sisi lain dia juga harus investasi gitu kan, harus nabung. Masukan dari Abang atau langkah apa sih yang memang mungkin dari Bang Tatang juga untuk keduanya pertanyaannya yang memang harus mereka siapkan dengan kondisi seperti itu tuh gimana sih biar kayak semua itu bisa tercover gitu? Pertama begini, berbahagialah ketika kamu mendapatkan amanah itu. Oke. Berarti ketika kamu mendapatkan amanah itu, Tuhan itu, Allah itu melihat kamu paling siap itu ketika mendapatkan amanah itu, gitu. Nah persoalannya kemudian ketika kita sadar nggak kita dapat tanggung jawab itu. Kalau kita nggak sadar, yang terjadi adalah mengeluh, benar nggak? Nah kalau mengeluh emangnya ada solusi? Kan nggak ada ya. Maka ketika kita tahu, paham bahwa kita dapat tanggung jawab itu, kerjain aja, gitu. Maka termasuk saya jujur sebenarnya saya termasuk tulang punggung juga ya di kedua keluarga, justru di istri dan di saya sendiri gitu ya. Tapi saya menikmati gitu. Menikmati hidup bahwa saya bersyukur menjadi pundak yang terpilih. Nah dengan begitu ternyata rezeki itu mengalir gitu. Kalau kita overthinking dengan kondisi itu, ya rezeki itu akan sendat gitu. Gitu kan? Nah tiba-tiba nih dipanggil sama Bang Rizky itu kan untuk datang ke podcast ini berbagi gitu kan. Nah ini kan menjadi bagi saya itu sebuah rezeki gitu ya. Karena bagi saya itu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi itu adalah membagi rezeki yang sudah saya dapatkan gitu. Maka hari ini kalau kamu merasa bahwa pundak kamu terasa berat, maka tinggal kuatkan aja kaki-kakinya. Gitu kan? Pas itu ya. Tinggal kuatkan kaki-kakinya. Pundak berat, itu jadi kuatkan kakinya ya. Pas itu. Tinggal kuatkan kaki-kakinya dan jangan pernah mengeluh. Karena balik lagi, kalau kita mengeluh, maka alam semesta ini juga akan membuat kita semakin terjerembab. Tapi kalau kita reframing tuh bahwa di balik ini ada sebuah kebahagiaan yang akan kita dapatkan nantinya, maka dengan sendirinya alam semesta ini akan membawa kita ke situ. Pas itu. Pas sudah. Ya jadi kondisi itu jangan mengeluh dengan kondisi apa yang kalian jalani sekarang gitu ya Bang. Jadi bersyukur intinya yang tadi yang Bang Khairul bilang. Mungkin tambahan dari Bang Tatang. Sangat-sangat setuju apa yang dibilang Abang ini.
Jadi kalau misalnya jadi kayak tulang punggung keluarga, ya harus, kalau aku pribadi itu pasti cerita dulu ke orang tua. Apa langkah yang mau aku ambil itu, aku memang wajib selalu ngobrol ke orang tua. Mak, aku pengen aku pengen ngejalanin ini gitu. Nah dari situ juga orang tua sadar bahwasannya, oh anakku mau ke langkah yang lebih mantep nih, langkah selanjutnya lebih bagus nih gitu kan. Nah doa dari orang tua itu memang mempermudah segalanya. Memang masalah-masalah pasti ada, tapi terselesaikan. Maka dari itu kalau misalnya kita pasti ada kebutuhan ke atas, ke bawah, walaupun misalnya semua kita yakin bahwasannya bisa mengatasin itu, Allah pasti memberikan jalan itu semua gitu. Yang penting yakin dan jangan lupa berdoa. Gitu. Itu ya, jangan lupa berdoa. Kuatin doanya ya. Iya. Walaupun hidupnya susah, doa aja nggak apa-apa, insya Allah. Yang penting usaha. Tapi kalau nggak ada kerjanya gawat juga. Harus ada kerjanya. Iya. Oke, sebelum kita nggak kerasa udah 46 menit kita ngobrol-ngobrol, kita sekarang mau bacain 3 pertanyaan terbaik yang sudah masuk. Yang pertama itu dari @rengganis.alvadio. Cara menyikapi kompetitor yang mematikan harga ketika kita sedang laris. Justru kompetitor itu murahin barang untuk membuat kita rugi. Cara menyikapinya seperti apa? Ini ke Bang Tatang. Ya. Oke, boleh. Nanti kalau mau ditambah sama Bang Khairul juga boleh. Oke, jadi aku menempatkan posisinya ini di bisnis aku ya, di barber ya. Itu ibaratkan barang ini adalah customer-customernya gitu. Ketika ada kompetitor yang jatuhin harga gitu kan. Contoh dari harga 150 ada kompetitor yang harganya 50.000, 40.000, 30.000 gitu kan. Kalau aku sendiri sih nggak menganggap mereka adalah kompetitor. Yes. Tidak menganggap mereka kompetitor, tapi membuat aku jadi kayak bisa menganalisa mereka. Gitu. Aku lihat keunggulan mereka apa. Gitu kan. Terus kelemahan mereka apa. Itu analisa itu yang selalu aku buat ketika menjalankan bisnis di barbershop. Nah, kayak aku harus kuat dulu di apanya. Kalau aku sih harus kuat dulu di SDM-nya. Si tukang cukurnya. Tukang cukurnya harus benar-benar berkualitas. Tuh, hasil cukurannya harus bagus, dia mengedukasi customernya harus tepat gitu kan. Kemudian first impression customer ke tukang cukurnya ini bagus, dilihat stylenya, wah keren nih gitu kan. Mungkin banyak ya barbershop yang tidak memikirkan hal tersebut. Malah yaudah yang penting pangkas, nah gitu. Kalau aku nggak, aku harus memikirkan teknis-teknis tersebut. Kemudian apa yang aku jual, tempatnya. Bisa jadi kayak parkirnya lebih luas, enak gitu kan. Kemudian tempatnya nyaman, terang, wangi. Nah itu kan bisa jadi hal yang mematikan kompetitor. Maksudnya dalam artian kita lebih unggul gitu. Dengan menganalisa apa sih kelemahan dan kelebihan dari kompetitor-kompetitor. Tapi balik lagi, kalaupun misalnya harus ada kayak ngelakuin promo, diskonnya itu hal yang wajar. Gitu kan, kayak aku baru mulai start from 150 dari 300.000 diskon 150 itu hal yang memang wajib dilakukan untuk bisnis gitu kan, supaya mereka tertarik dulu dan akhirnya mau datang ke kita. Dengan kualitas yang terbaik yang kita kasih, otomatis customer itu bakalan balik. Jadi aku tidak terlalu memikirkan kompetitor itu, tapi memikirkan brand kita sendiri, diri kita sendiri gitu. Di brand kita, gitu. Jadi balik lagi, intinya adalah kompetitor itu adalah diri sendiri. Gitu. Kalau misalnya kayak brand-brand yang lain, teman-teman yang lain buka bisnis yang sama, ya tinggal ambil kelebihan dan kelemahan mereka untuk kita analisa. Kayak gitu sih. Kalaupun misalnya mereka turun harga kita ini, kalaupun misalnya kualitas kita udah bagus, customer pasti bakalan tetap sama kita. Gitu. Yang penting pikirin dapur kalian sendiri, fokus ke bisnis kalian, apa yang benar-benar bisa kalian jual ke masyarakat khususnya untuk potong rambut, itu pasti bakalan menang. Jadi kompetitor itu adalah diri sendiri sebenarnya. Kayak gitu sih. Kompetitor itu diri kalian sendiri ya, bukan orang lain. Justru itu jadi apa ya? Kompetitor itu buat kita makin semangat gitu ya. Iya. Bisnis. Karena kita kan bisa nganalisa, oh dia harga 40.000 nih. Kita lihat apa sih kelebihan dia. Kalau kita lihat kayak barbershop pada umumnya cukur, siap itu keramas, siap itu udah, ya kayak nggak keren menurutku. Kalau misalnya cukur terus itu dikonteni, kita bisa berinteraksi dengan customer, baru kita konten, itu kan hal poin, itu unique selling pointnya di situ, yang nggak ada di mungkin di barber yang lainnya gitu kan. Nah dari situlah hal yang sangat penting sehingga kalian
ngerasa bahwasannya nggak ada kompetitor itu. Gitu. Dari Bang Khairul mungkin menambahkan. Oh, ini menarik nih disampaikan Bang Tatang, nih keren ya. Memang pengusaha keren ya Bang Tatang. Jadi Amin. beliau tuh bergerak dari market dulu Iya. ya. Bergerak dari market. Siapa customer personal itu sudah clear tuh di Bang Tatang tuh. Sehingga beliau tuh nggak khawatir mau berapapun yang harga yang diberikan, beliau tuh nggak khawatir gitu. Karena balik lagi ketika orang mau bayar 300.000 untuk potong rambut itu kan ada value yang kemudian ada pride yang bisa dia dapatkan tuh. Nah, jadi para pelaku UMKM ini saya sepakat yang disampaikan Bang Tatang tadi. Kompetitor itu adalah sparring partner. Gitu. Kita juga harus belajar juga dari kompetitor. Gitu. Nggak serta-merta ide kita tuh lebih cemerlang daripada kompetitor. Maka kita harus belajar dari kompetitor. Gitu kan? Nah, kompetitor ini kan bukan kita berperang. Hingga akhirnya kita harus price war kan. Yang kita harus war itu adalah value-nya sebenarnya. Kalau bahasa Bang Tatang tadi adalah USP-nya, unique selling point-nya tadi, gitu kan. Nah, kebanyakan yang menjadi penghambat para pelaku UMKM ini adalah salah menetapkan harga jual sebenarnya. Mereka sibuk nembak market yang menengah ke bawah. Hingga akhirnya ya pasti berdarah-darah. Nah, sementara Bang Tatang melihatnya yang menengah ke atas tuh. Nah, ketika you berani ngambil menengah ke atas, berarti kan you harus ngasih give yang lebih gitu. Nah, kan interaksi kepada customer hari ini banyak hari ini sebenarnya customer itu butuh teman curhat sebenarnya. Apalagi Gen Z itu memang benar-benar teman curhat ya Bang ya. Bener. Kan ketika dia nggak dapat teman curhat di rumah, mungkin dia datang ke tempat Bang Tatang, dia dapat teman curhat, diajak ngobrol, gitu kan. Maka itu menjadi value sendiri gitu. Dan teman-teman harus dipahami sebenarnya kita bergerak di industri apa. Kalau di Bang Tatang sebenarnya bukan bergerak di barbershop. Nah, harus dipahami bahwa barbershop itu adalah industri yang mendahulukan service. Kan jasa potong rambut. Depannya apa? Jasa. Bahasa Inggrisnya apa? Service. Maka kita harus belajar tentang service excellence tuh. Bagaimana ketika greeting, ketika customer datang. Kan banyak ya ketika kita datang tuh ke kafe, kemana misalnya gitu ya. Karena greetingnya nggak bagus, tiba-tiba kita kayak kayak mau mencuri gitu ya, ditengokin gitu kan. Padahal kan kita harus customer datang tuh harus dipandu ya di greeting kan. Karena kan ketika customer tuh datang ke situ dia nggak tahu nih mau jumpai siapa, mau kemana gitu. Jadi memang teman-teman yang harus dipahami bahwa belajarlah terus dari kompetitor. Gitu. Intinya belajar dari kompetitor, jangan kompetitor itu kita harus perang-perangan ya. Iya, itu. Pertanyaan kedua Ita Rahmadani WW10. Seberapa pengaruh Mas investasi di dalam peran bisnis keuangannya menjadi stabil sehat dan berapa persen agar keuangan bisnis aman? Oke, jadi begini ya teman-teman. Kita pertama sekali harus tahu dulu kondisi bisnis kita tuh berada di mana. Gitu ya, Bang. Bisnis itu kan ada 4 level ya. Yang level pertama tuh startup. Nah, kalau yang sekarang heboh itu kan startup selalu startup teknologi, begitu ya. Padahal kalau kita ngebangun bisnis yang tidak 100% teknologi itu juga dikategorikan sebagai startup, gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada bisnis yang fasenya growth. Yang ketiga dalam kondisi maturity dan yang keempat itu dalam kondisi decline, gitu ya. Nah, bisnis yang paling baik, bisnis yang posisi di mana ya pasti yang di levelnya maturity. Tapi untuk di level maturity itu, kamu harus siap menyiapkan waktu itu paling tidak 25 tahun. Gitu ya. Karena pada fase startup ini, kamu pasti harus fokus kepada meningkatkan cash inflow-nya dari revenue, begitu kan. Ketika sudah ada itu, cash flow-nya dipastikan positif. Gitu. Antara uang pertama sekali kita mulai bisnis, lalu di akhir periode itu harus lebih tinggi akhir uangnya gitu kan, itu yang dikatakan surplus cash flow gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ke dalam kondisi startup ini pasti bisnisnya masih merugi. Gitu. Nah, maka kita harus fokusnya ngapain? Ya ningkatin omset dulu gitu. Ketika misalnya masuk ke fase growth tuh, sudah ada keuntungan gitu. Nah, kebanyakan para pelaku UMKM ini ketika bisnisnya untung, maka gayanya juga mentereng tuh. Gitu kan? Padahal di luar sana ada kompetitor yang ketika bisnisnya untung dia investasikan balik lagi ke bisnisnya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan bisnis. Nah, kalau saya sih biasanya kalau berapa persen sih sebenarnya harus kita investasikan kembali ke bisnis kita gitu ya. Saya sih main yang angka di konservatif di angka 80%.
kita katakan keuntungan kita itu 10 juta begitu ya. 10 juta, maka kita investasikan 80%-nya lagi ke bisnis gitu. Artinya kita ya cukup terima 20% aja untuk diri kita sebagai bagi hasil misalnya. Nah, 80%-nya lagi ke investasikan lagi gitu ya. Misalnya kayak di industrinya Bang Tatang itu kan sekarang lagi viral ya Bang ya, gunting dari Jepang yang mahal itu ya. 40 juta. 40 juta gitu Lebihannya kan. apa itu? 40 juta. Nah, Ya, kayak bisa lari guntingnya itu. atau dia terbang bisa gunting sendiri tuh. Kayak drone gitu kan. Nah, gitu. Jadi balik lagi kalau kita bicara tentang hari ini ketika kita investasikan ke bisnis, maka balik lagi kita harus investasikan ke bisnis dalam bentuk hal teknologi. Nah, teknologi itu bukan berkaitan dengan IT ya. Kalau di bisnisnya Bang Tatang kan teknologi itu tadi kan gunting yang harus lebih baik lagi gitu kan. Ruangan yang harus lebih baik lagi, mengantarkan vibe yang positif gitu kan. Nah, itu sih Bang yang harus diperhatikan ya dalam hal investasi. Mudah-mudahan bisa menjawab Kak Ita Rahmadani. Yang terakhir, seberapa efektif bank keuangan bisnis yang terintegrasi oleh teknologi di kala masih banyak yang dengan cara tradisional buat Bang Tatang sama Bang Heru? Mau saya dulu nih, Bang Tatang dulu, Ya, soalnya boleh, silakan. Silakan Bang Tatang. Seberapa efektif Ya. keuangan bisnis yang terintegrasi dari teknologi di kala masih banyak yang tradisional itu menurut aku kita harus satu tingkat lah di atas. Dia menggunakan teknologi untuk keuangan itu lebih pasti dia karena tidak ada yang keliru kan gitu kan, menghindari error, yang error-error yang salah-salah gitu kan. Itu sangat-sangat penting menurut aku karena kalau misalnya masih tradisional takutnya malah keselip-selip Iya, gitu kan, salah catat. bahaya. Apalagi kayak di bisnis barber sendiri kan itu income-nya setiap hari banyak yang cukur kan, takutnya oh ini udah dicatat yang itu belum, dikirain udah dicatat gitu. Jadi semua hari itu kalau sekarang itu memang udah teknologi. Iya. Itu sangat-sangat ngaruh dan sangat-sangat harus diterapkan di bisnis teman-teman semua lah. Itu sangat ngebantu banget sih menurut aku kayak gitu. Lebih cepat juga Lebih kali cepat ya. gitu. Jadi nggak ngitung bola-balik, lupa tadi berapa ya, hitung lagi gitu kan. Iya. Mungkin dari Bang Khairul. Nah, jadi hari ini kan bisnis itu kan bergeraknya cepat ya, Pak. Jadi karena era teknologi ini banyak bisnis yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang tuh. Artinya terdisrupt ya. Nah, hari ini banyak juga yang startup itu kan runtuh tuh. Padahal mereka berbasis teknologi gitu. Nah, mereka yang berbasis teknologi saja kadang mengalami kendala itu dalam melakukan manajemen keuangannya gitu kan. Nah, kalau kita masih pakai tradisional, maka kita harus belajar untuk bisa melek teknologi gitu. Kita generasi Gen Z ini kan generasi yang paling cerdas ya untuk hal teknologi, paling cepat belajar gitu ya. Nah, maka kita harus segera belajar untuk teknologi itu gitu. Nah, kalau kita dibantu teknologi, maka informasi yang kita dapatkan tuh up to date. Ketika market bergeraknya cepat, kita dapat informasi yang up to date, maka kita bisa membuat sebuah keputusan bisnis yang tepat itu dengan kondisi pada saat itu juga gitu. Kalau misalnya kita tradisional, ya gimana kita mau cepat mau mengantisipasi adanya kompetitor yang melakukan strategi yang begitu cepat gitu. Maka hari ini yang awal mulanya itu bergerak dari tradisional, coba belajarlah tentang teknologi. Jadi jangan menutup diri dari perubahan teknologi. Ya. Harus mengikuti lah kan, up to date Dan kita. Ngomong-ngomong soal teknologi, ada beberapa teknologi yang juga bisa membantu teman-teman UKM di luar sana, yang bisa memudahkan, terutama salah satunya itu untuk meningkatkan customer relationship. Mungkin kan buat teman-teman yang retail atau juga yang setiap hari kayak Bang Tatang itu ada pelanggan yang harus dibalasin, bookingan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu teknologi yang digitalisasi yang sudah diwujudkan oleh Telkom Indonesia melalui Indibis. Itu ada yang namanya OCA, Omni Communication Assistant, yang bisa membantu teman-teman UKM itu untuk mudah dalam membalas semua chat pelanggan dari seluruh channel pemasaran. Itu cuma dalam satu dashboard aja. Nah, teman-teman bisa dapetin itu sudah termasuk dengan internet high speed B2B yang bisa teman-teman dapatkan itu hanya dengan harga mulai 400 ribuan. Dan selama Februari itu ada diskon biaya pasang sebesar 70%. Jadi cuma
150.000 aja. Nah, itu teman-teman bisa dapetin sama bulan Februari supaya bisa membantu meningkatkan value dan meningkatkan penghasilan dari bisnis teman-teman juga ya, untuk membantu proses pekerjaannya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bisa langsung kunjungi Instagram @indibizcare atau bisa langsung hubungi 1500 250 ya. Oke, kita nggak kerasa udah 1 jam ngobrol-ngobrol sama Bang Khairul dan juga Bang Tatang. Terakhir mungkin pertanyaan dari aku untuk Bang Tatang dulu. Saran dari Abang sih untuk teman-teman yang masih anak muda, mungkin seumuran kita yang 17 tahun ini ingin memulai bisnis dan ingin mencoba memperbaiki sistem pengelolaan keuangan mereka, apa sih yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau dari aku pribadi, kalian harus paham dulu mengenai bisnis apa yang mau kalian jalankan itu dulu. Tuh, jangan ngikut-ngikut kan. Iya. Harus paham dulu, kayak aku pribadi dari tukang cukur ke barbershop. Jadi kan udah tahu itu perihal-perihal teknisnya seperti apa, menjalankannya nanti seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi itu salah satunya, dan kalau bisa banyakin tabungan sih. Diulang lagi, Tabungan, banyakin tabungan, income-nya harus perbanyak, tabungannya makin banyak gitu. Kalau untuk mau buka bisnis, nah kalau aku pribadi itu menanamkan dalam diri itu, bisnis itu bukan hanya perihal keuntungan, tapi perihal manusia. Bisnis itu bukan perihal profit, tapi kepercayaan. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya bakalan jauh lebih besar. Kalau misalnya kita fokusnya hanya profit, manusianya dan kepercayaannya nggak ada, nggak bisa jangka panjangnya nggak ada. Kayak gitu. Itu buat teman-teman masih muda di luar sana ya. Saya lihat tadi dengan cerita mata agak merinding-merinding. Aduh. Oke, mungkin kalau dari Bang Khairul, apa sih saran dari Abang buat pebisnis di luar sana, baik itu yang baru mulai atau sudah lama mulainya tapi pencatatan keuangannya itu mungkin nggak dimanage dengan baik, mungkin dari Abang ada masukan? Yang pertama sih teman-teman harus tahu dulu nih sebenarnya tujuan bisnisnya itu mau kemana, begitu ya. Tujuan bisnisnya itu mau kemana hingga akhirnya kita tahu mau berbuat apa, gitu kan. Nah, ketika kita tahu tuh tujuan bisnisnya itu mau kemana, ya, apakah bermanfaat bagi banyak orang ataukah membantu negara ini, gitu ya. Maka mulai hari ini teman-teman harus serius juga mengurusi bisnisnya, gitu. Nah, harus dipahami bahwa kalau kita hari ini punya embel-embel seorang CEO atau seorang direktur di sebuah perusahaan, maka kita harus tahu dulu kita punya cakrawala sebesar apa untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Nah, kalau hari ini kita belum punya ilmu tentang keuangan, maka belajarlah tentang keuangan. Kalau hari ini produk kita masih belum baik, maka teruslah belajar tentang produk. Nah, intinya bagi saya, perubahan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, gitu ya. Maka kita nggak bisa merubah dunia, gitu kan? Maka kita harus siap akan perubahan dunia yang begitu cepat, gitu. Nah, hari ini seperti yang kita lihat, dunia teknologi itu merubah sudut pandang pengusaha, begitu ya. Maka hari ini kalau kita mau cepat bergerak, mau pivot dalam bisnis, maka kita harus memiliki catatan-catatan keuangan yang bisa membantu kita membuat strategi cepat untuk bisnis kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Gitu sih, Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini ya. Banyak hal yang bisa kita angkat dan kita ambil, kita adopsi buat bisnis kita dan juga buat keuangan pribadi kita pastinya. Oke, nggak kerasa udah lebih 4 menit kita ngobrol-ngobrol hari ini. Luar biasa buat Bang Khairul dan Bang Tatang. Buat teman-teman yang mungkin mau tahu keseharian atau justru mau tahu atau mau konsultasi lebih lanjut dengan Bang Khairul, nanti bisa follow akunnya Bang Khairul. Boleh ya Bang, kita kasih Hasibuan _ ya buat akun Bang Khairul. Dan buat Bang Tatang, mana tahu ada yang mau cukur rambut sama Bang Tatang atau justru mau curhat aja juga nggak apa-apa. Nanti bisa langsung follow @tatangwibowo_ ya, Tatangwibowo_.
Dan buat teman-teman yang tadi udah join dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa di storyin, di-upload story-nya ke akun masing-masing. Jangan lupa di tag @indibis.sumatera dan juga di-follow akunnya dan akun narasumber kita pada hari ini. Nanti kita akan pilih 3 orang pemenang untuk dapatin saldo link aja ratusan ribu rupiah. Sekali lagi terima kasih buat Bang Tatang, Bang Khairul hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Sumatera Studio Indibis Sumatera. Terima kasih juga udah berbagi cerita pengalamannya, cerita tentang pengelola keuangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang ada di live kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Indicast episode ke-20 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.